Halo Garuda fans, kita sudah di sini, kita siap ke Bahrain. Bismillah. Halo Garuda fans, kita sudah di sini, kita siap berangkat ke Bahrain. Garuda terbang tinggi, menembus awan biru, jauh lihat di sana. Semoga perjalanan Garudaku diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang maksimal menghadapi Bahrain dan Cina. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu keadaannya sehat-sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan ini kita membahas tentang sepak bola dan timnas Indonesia menuju Bahrain di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Teman-temanku sekalian, tentu ini membuat kita menunggu dan ingin secepatnya menyaksikan laga antara Indonesia menghadapi Bahrain, Indonesia menghadapi Cina. Kita dari sini selalu mendoakan tujuan Garuda kita mendapatkan poin penuh dan didukung ribuan supporter di Bahrain dan di tanah air. Kita sebagai penggemar dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentu kita mendoakan timnas Indonesia sukses menuju ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, ini ada topik menarik tentang Indonesia yang akan berangkat ke Bahrain dengan judul Bahrain salah pilih musuh. Mari kita simak video kali ini. Let's go. Garuda terbang tinggi, menembus awan biru, jauh lihat di sana. Jelang pertandingan kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Bahrain terkesan meremehkan kekuatan Timnas Indonesia dan menantang fans Indonesia yang terkenal sangat fanatik saat bermain di laga tandang. Padahal sebelumnya, Bahrain ini sudah diperingatkan oleh beberapa tim di kawasan Asia untuk tak menganggap remeh tim yang kini sedang berkembang tersebut. Apalagi mereka punya fans base yang luar biasa gilanya. Dan kini Bahrain mulai merasakan dampaknya sendiri setelah sempat menganggap remeh Indonesia. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Inilah Bahrain belum tahu dengan timnas Indonesia yang terbaru. Oke, waktu dulu bisa aja dia menganggap kita remeh atau rendah ya kan. Tetapi dia belum tahu Indonesia sudah membuktikan di saat di Arab dan Qatar. Ya, persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh beberapa tim, khususnya di grup C jelang pertandingan round 3 pada bulan Oktober ini. Salah satunya dari Timnas Indonesia. Selain berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru, mereka juga mempersiapkan segala hal, baik teknis maupun non-teknis, agar Timnas Indonesia bisa tampil maksimal. Tentu saja, bila berhasil meraih poin di Bahrain, kepercayaan diri tim akan naik ketika menyambut laga berikutnya di Cina. Terlebih Bahrain sendiri kabarnya juga sudah melakukan TC jauh-jauh hari demi bisa mengalahkan Indonesia. Nah, rencananya para pemain dari Liga 1 akan kumpul tanggal 5 Oktober untuk kemudian gas OTW Bahrain. Sedangkan buat para pemain abroad akan langsung ke Bahrain dan berkumpul di sana. Memang pastinya itu akan jadi perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Tapi bagaimanapun ini adalah bagian dari rintangan sulit menuju Piala Dunia yang harus dihadapi. Beruntungnya, timnas punya fans yang selalu setia memberikan dukungan dimanapun mereka bermain. Bahkan sejumlah fans Indonesia yang berada di Bahrain dikabarkan sudah memborong ribuan tiket pertandingan pada tanggal 10 Oktober tersebut. Pada malam ini tanggal 5, timnas Indonesia berangkat ke Bahrain. Di sana sudah ditunggu oleh supporter timnas Indonesia yang menggema
sudah diperingatkan Arab dan Qatar. Semua paham kan kalau fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar negeri pun, timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Ambil contoh saat di Piala Asia, entah itu senior atau U23 di Qatar. Wah, tiap main rasanya berada di kandang sendiri. Ya kan? Beneran, sumpah. Bahkan sepanjang turnamen, supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana. Sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di Piala Asia ketika itu. Lalu saat away ke Arab Saudi, situasinya nggak jauh beda. Malahan Arab ini seperti mancing dengan menjual tiket murah. Lah, wong pas di Qatar aja harga standar aja mahal. Lah, ini malah murah. Ya, sold out lah dalam sekejap. Bahkan nih, di level U19 pun, supporter Indonesia tetap ramai banget. Seperti yang terjadi ketika Indonesia U19 melawan Korea Selatan di ajang Seoul Cup 2024. Dalam laga yang berkesudahan 3-0 bagi Korea itu, tampak jelas kalau malahan yang kelihatan seperti tuan rumah adalah Indonesia. Padahal itu hanyalah sebuah turnamen uji coba dan yang main pun timnas junior. Tapi ya gimana, emang segila bola itu publik tanah air. Yang mana Martin Paes sendiri dalam wawancara terbarunya beneran merasa takjub dengan fanatisme supporter Indonesia. Gak cuma saat di kandang sendiri, bahkan ketika di Arab, ia sampai gak bisa berkata-kata, apalagi ketika itu adalah laga debutnya. Rasanya seperti tidak nyata, ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun. Saya terkesan dengan itu, dan begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang. Itu luar biasa, sangat berarti untuk saya, dan membuat saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya, dan semua orang bangga. Ucap Paes dilansir dari akun resmi FC Dallas. Ya, berkaca pada situasi yang ada, wajar jika Qatar ataupun Arab memperingatkan Bahrain soal fanatisme supporter Indonesia. Dan Bahrain pun kayaknya memang mengerti soal itu. Karena menurut kabar yang beredar, kelompok fans yang mengatasnamakan Garuda Bahrain mengaku siap melakukan koordinasi dan mengerahkan semua pasukan untuk datang ke stadion dan memberikan dukungan langsung kepada pasukan merah putih. Makanya dikutip dari OneFootball, kalau pihak panitia kabarnya hanya akan memberi jatah tiket ke supporter Indonesia sebanyak 2.000 lembar. Selain itu, soal harga, pihak panitia juga mematok yang cukup mahal. Diketahui untuk tribun biasa harganya 10 dinar atau sekitar Rp400.000. Sementara untuk tribun VIP harganya 20 dinar atau sekitar Rp800.000. Namun semua juga tahu perihal harga bagi supporter Indonesia di sana sama sekali nggak masalah. Lalu soal jumlah supporter yang hadir, mengingat kapasitas stadion yang akan dipakai adalah 35.000, maka sudah pasti itu akan jomplang. Untuk itu bukan hal yang mustahil, para supporter akan melakukan siasat licik, entah itu nyamar jadi supporter tuan rumah atau gimana demi bisa masuk. Karena ketika di Arab Saudi pun banyak juga loh ternyata yang nyamar-nyamar. Jadi ya nanti pas match pinter-pinternya mereka aja lah, kan gitu. Nah, itulah supporter timnas Indonesia ya. Jadi Bahrain itu sekarang sudah mulai mengetahui dari pesan Mancini ya. Karena supporter timnas Indonesia itu sangat gila. Tentu ini satu buah kebanggaan buat kita ya. Kita pun di sini tetap mendoakan dan dukung melalui media sosial atau melalui apa saja. Yang penting kita dukung. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Invasi fans Garuda ke Bahrain. Kini setelah Arab, Bahrain menjadi negara berikutnya yang akan diinvasi oleh fans Indonesia. Alasannya karena sebentar lagi tim Garuda akan kembali bermain away di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kelompok fans yang mengatasnamakan Garuda Bahrain mengaku siap melakukan koordinasi dan mengerahkan semua pasukan untuk datang ke stadion dan memberikan dukungan langsung kepada JITSES dan kawan-kawan. Fans yang akan hadir adalah para WNI yang kebetulan tinggal di Bahrain, entah itu untuk urusan pekerjaan maupun pendidikan. Itulah, supporter timnas Indonesia sudah siap menunggu dan memborong habis tiket yang disediakan oleh Qatar. Jadi kita sekarang tinggal tugas kita memberikan dukungan melalui apa saja. Salah satunya komen dulu di video kali ini apa yang Anda berikan
dukungan untuk di timnas Indonesia yang akan berlaga menghadapi Bahrain. Bahrain gak bakal main curang lagi. Di pertandingan sebelumnya, fans Bahrain mendapatkan sorotan karena mereka terbukti mengganggu Jepang saat bermain di lapangan. Gangguan itu berupa ejekan kepada lagu kebangsaan timnas Jepang. Tak hanya itu, fans Bahrain juga terbukti memakai laser untuk mengganggu konsentrasi pemain Jepang. Namun untungnya gangguan itu tak mempengaruhi para pemain karena mereka akhirnya tetap bisa meraih kemenangan dengan skor 5-0. Indonesia bisa saja mendapatkan gangguan seperti itu. Untungnya, fans Indonesia yang ada di dunia maya sudah mengantisipasi hal tersebut. Antisipasi yang dimaksud adalah sebuah ancaman. Jika supporter Bahrain menggunakan laser lagi, maka akun mereka bakalan hilang. Jadi, itulah rencana kelicikan Bahrain ya, untuk menghadapi timnas Indonesia. Nampaknya sekarang Bahrain itu sangat ketar-ketir ya, menghadapi Indonesia. Tetapi dia tidak bakalan bisa melakukan lagi karena supporter timnas Indonesia dan pendukung timnas Indonesia sudah tahu cara kelicikan mereka. Sementara itu, Coach Shin sendiri berjanji akan berusaha sebaik mungkin agar bisa meraih hasil maksimal. Baginya, 6 poin adalah hal yang sangat bisa diperjuangkan. Meskipun menurut Pak Sumarji selaku manajer timnas, target yang diberikan adalah 4 poin dengan rincian imbang versus Bahrain dan menang versus Cina. Memang itu nggak salah, tapi jika mengacu pada kekuatan timnas Indonesia sekarang, bukanlah hal yang mustahil buat sapu bersih kemenangan. Ini bukan soal sombong, tapi ini lebih kepada soal keyakinan akan kualitas tim. Bayangin, kita punya pemain seperti Martin Paes, Mas Hilgers, Jay Itzas, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnan Oratmangun, Sandy Walsh, dan pastinya Eliano Reinders, yang secara level dan pengalaman gak usah diragukan lagi. Belum lagi pemain-pemain lain yang secara kualitas juga bagus gitu loh. Jadi ya udah pasti 6 poin bukanlah hal yang mesti ditakutkan buat digapai. Jadi kita doakan saja semoga timnas mampu meraih poin penuh atas timnas Bahrain sekaligus membungkam kesombongan mereka. Jadi tidak ada yang tidak mustahil. Itu bisa akan terjadi. Kita optimis Indonesia bisa mengumpulkan 6 poin menghadapi Bahrain dan Cina. Teman-temanku sekalian, kita tinggal menunggu waktu untuk menyaksikan pertandingan yang akan digelar di tanggal 10 nanti di jam 23 malam, berarti jam 11 malam ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak ikut. Kita walaupun tidak di sana, kita di sini akan mendukungnya secara apapun, terutama kita dengan doa memberikan dukungan untuk timnas Indonesia supaya sukses untuk mencapai tujuan Indonesia ke Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Dukung timnas Indonesia melalui apa saja di medsos dan segala macam. Tentu video ini juga teman-teman harus dukung ya, karena adanya teman-teman, adanya saya di sini untuk memberikan kabar-kabar terbaik tentang timnas Indonesia. Oke teman-teman, saya sudahi dulu video kali ini dengan wassalam.